Halo TWM Family, welcome back. Banyak trader bisa gambar support resistance, bisa baca structure, bisa gambar supply demand, tapi mereka tidak paham kenapa harga itu pindah trend. Jawabannya simple. Value Area Rotation. Dalam AMT dan TPO, pergerakan trend itu selalu dimulai dari satu hal. Value dianggap mahal atau murah oleh market. Dan ketika value berubah, arah market juga ikut berubah. Hari ini kita bahas framework besarnya, cara paling objektif untuk melihat arah market tanpa tebak-tebakan. Sebelum mulai, kalau kamu mau belajar market dengan cara yang objektif dan sehat, kamu bisa join komunitas TWM di Discord gratis. Link ada di deskripsi. Semua konten yang aku bikin di channel ini 100% gratis. Jadi kalau kamu merasa terbantu, support kecil seperti subscribe atau like itu sudah sangat berarti. Oke, sekarang kita back to chart. Aku sedang buka Bitcoin pair USDT di time frame 1 jam dengan TPO weekly. Banyak yang request untuk TPO daily dan intraday setup. Aku akan bahas sering mengenai macro flow dulu agar kalian paham bagaimana betul-betul market itu berubah tren. Bagaimana market itu benar-benar bekerja. Karena selama ini aku sering lihat banyak yang sering intraday ya, lower time frame, tapi mereka lupa bahwa higher time frame itu adalah the biggest structure-nya. Dan banyak yang lupa, saking seringnya trading intraday kamu sampai lupa sama macro flow-nya. Makanya ketika market sudah harus shifting value-nya dari makro perspektif, kamu banyak yang ngegocek di intraday. Gitu. Jadi aku mau bahas lebih sering ke weekly TPO dulu. Karena pemakaiannya juga akan sama. Kamu hanya mengganti TPO daily dan approach time frame kamu akan lebih kecil. Gitu, makanya setupnya RPT-nya akan lebih kecil daripada kamu melakukan swing. Karena di konsep trading itu yang aku dalami ya Fems ya, dan apa yang aku lihat dalam real time-nya di dunia retail terutama Indonesia ini mereka sering intraday ini bukan karena mereka pengen mereka bisa memanfaatkan intraday-nya, tapi mereka sering intraday itu karena mereka nggak punya modal yang besar dalam trading. Makanya mereka tuh punya mindset di mana intraday ini dengan sering trading kamu bakal cepat kaya. Nggak gitu konsep trading. Kalau kamu nggak bisa nunggu setup yang ideal dan kamu memaksakan untuk trading di setiap setup yang kamu lihat, oh ini bisa nih, itu kamu udah lost control namanya. Berarti kan kamu nggak punya modal buat trading. Kalau nggak ada modal jangan trading. Kecuali kalau kamu punya modal buat latihan silahkan. Gitu. Ya, makanya profesional selalu encourage people, newcomers di dunia trading yang benar-benar belum belajar, ya kan? Terus kamu mau cepet kaya, itu di encourage kemana? Ke demo account, ya kan? Kenapa? Karena kita para profesional tahu gimana menghadapi market di situasi yang ideal dan tidak. Ya, jadi itu masalah retail Indonesia yang utama. Oke, sekarang kita back to topic. Part 1. Apa itu value dan kenapa itu penting? Value itu sama dengan zona harga yang dianggap adil oleh market. Dan cara nentuin value yang sangat jelas itu bagaimana bang? Nah, kalian bisa tahu bahwa POC di 3 level yang penting itu ya, POC ini adalah volume terbanyak, ya kan? Dan di dalamnya, di dalam fair value yang kalian tahu bahwa ini terletak di antara value area high dan value area low bersamaan dengan POC di dalamnya, ini adalah 68% total distribusi atau yang kita sebut ini adalah value area. Ya, jadi value area high ini adalah batas di area atas, upper bounds, dan di bawah bottom bounds ini adalah value area low. Selama harga berada di dalam zona value, artinya market sedang bilang harga segini wajar, tidak perlu pindah ke tempat lain. Oke? Tapi begitu market tidak setuju sama value itu, makanya hal besar baru terjadi. Dan di konteks ini, aku mau bahas bagaimana value itu berpindah dan why it's so important. Kita masuk ke dalam part 2. 2 alasan utama kenapa value bisa pindah.
Nah, value nggak akan pindah tanpa alasan yang jelas, ya kan? Ada hanya dua hal besar yang bisa bikin value shift. Yang pertama, market menolak harga lama. Kalian bisa cek di sini, price di dalam minggu yang dimulai dari Senin Oktober tanggal 20, dia melakukan yang namanya pembentukan fair value, ya. Jadi di week yang ini, akhirnya dia keluar dari fair value-nya, atau yang kita sebut adalah initiative move, ya. Jadi dalam AMT ini adalah initiative move. Nah, setelah price ini keluar dan kita tahu bahwa area balance atau fair value ini ada di bawahnya, kita ingin tahu apakah pembentukan fair value ini bisa terjadi di atas value area sebelumnya, atau seperti yang aku bilang tadi tentang market menolak harga lama di key levelnya atau tidak. Jadi kamu bisa menentukan saat price ini keluar dari fair value di minggu yang sudah closing, kamu bisa cek ini price keluar mau kemana gitu. Kalau kita track back dengan relevansi minggu lalu fair value, maka apa? Di sini ada value area high yang menjadi key level utama, bahwa ini adalah salah satu value dari bagian total distribusinya. Nah, makanya saat price ini visit ke value area high, kita ingin tahu apakah price ini betul-betul melakukan yang namanya reversal value, atau yang kita sebut value migration dari yang tadinya di bawah terus ke atas, atau tidak. Karena kondisinya gini, fans. Kalau kita tahu di sini ada fair value dan dia breakout, yang kita mau tahu kan konfirmasinya, apakah fair value yang nanti terbentuk ini akan ada di atas, atau fair value-nya bahkan membentuk cluster di area yang sama, atau ujung-ujungnya dia akan membentuk yang namanya fair value di bawah. Itu kan yang kita mau tahu, ya kan? Nah, makanya kita harus melihat relevansi terhadap fair value sebelum-sebelumnya. Nah, di sini case weekly itu sangat mudah kalau melihat TPO weekly. Kenapa? Karena kamu bisa fokus terhadap key level TPO minggu sebelumnya. Jadi kamu gak pusing-pusing ngelihat fair value yang sebelumnya sampai buat komposit beberapa minggu gitu. Karena weekly ini kan macro flow. Inilah kenapa aku pengen introduce kalian AMT di weekly TPO dulu. Karena kalian jadi paham gitu tentang konsep 3 key level utama ini, ya. Jadi saat price ini keluar, kita mau tahu price ini kan berpotensi untuk retest value area high di minggu sebelumnya. Makanya kalau kita play out dan dia masuk ke dalam minggu yang baru, ya, dan dia play out dan ternyata dia sudah retest nih di sini. Ya, candle ini dia sudah retest ke mana? Ke value area high di minggu lalu. Di case ini sudah 2 minggu yang lalu. Karena 1 minggu yang lalu ini terjadi di Oktober tanggal 20. Sementara kita menentukan price action ini reject atau tidak berdasarkan value area high yang starting dari 13 Oktober. Kenapa, Bang? Kenapa begitu? Karena saat price ini keluar, dia ini masih di dalam area yang sedang developing. Jadi TPO ini baru developing, belum close. Makanya kita harus melihat relevansinya terhadap key level minggu sebelumnya. Nah, saat dia reject, apakah kamu bisa melakukan short setup di sini? Tentu bisa, gitu. Jadi kamu nggak perlu menunggu si volume profile ini nih terbentuk di atas atau di bawah. Karena kenapa? Karena kamu sudah dapat insights dari key level yang terbentuk di 13 Oktober ini, di minggu yang starting point-nya di 13 Oktober. Nah, saat kamu play out, ya kan, dia semakin reject dan dia retest kembali, makanya price dia ikut turun. Ya. Nah, setelah ikut turun, fair value-nya ini terbentuk di area cluster, di mana kalian sudah paham bahwa value migration yang tidak berpindah ke atas atau ke bawah, dia membentuk yang namanya cluster. Ya. Jadi kamu bisa cek bahwa kalau ada value lama yang tidak diterima, which in this case adalah value area high ini tidak diterima balik oleh price action yang terjadi di awal Senin 27 Oktober, berarti kamu bisa siaga untuk melakukan yang namanya short setup atau confirmation based entry. Ya, karena confirmation based entry ini lumayan cukup penting.
saat dia revisit key level tertentu. Dan berarti kalau misalnya ada penolakan harga lama bang, rejection, ini artinya apa bang? Nah ini yang nomor 2, yaitu market mencari zona adil, yaitu acceptance. Kalau harga berlama-lama di area di luar value ya, which is in this case ini fair value-nya dan price ini keluar kan lumayan lama ya. Dari keluar nih dari mulai Oktober tanggal 26 hari Minggu, dan dia opening week ini 1 hari ini lumayan. Price-nya di area yang imbalance atau inefficient karena dia di luar fair value. Nah, ini berarti artinya apa, Bang? Berarti ini ada banyak transaksi. Profilnya indikasi ingin melebar. Dan POC ini mulai naik atau turun. Tapi in this case dia ini reject dari value area high-nya yang starting point-nya dari 13 Oktober. Jadi kamu bisa ambil short di sini gitu. Kamu kalau ambil short bisa di sini. Kenapa? Karena dia reject dari relevansi 2 minggu sebelumnya. Nah, saat dia reject, dia turun ke bawah, ya kan? Akhirnya dia membuat value di bawah dan dia menemukan fair value yang baru. Nah, saat itulah value area rotation terjadi. Karena dimana kita expect bahwa value tadi terbentuknya di atas, ya kan, dan ternyata rejection point dari value area high ini terjadi. Nah, makanya value area rotation yang harusnya tadinya di atas, akhirnya dia terbentuknya di bawah dan membentuk cluster fair value points. Nah, sekarang kalau kalian sudah paham, kita masuk ke part 3, framework besar value rotation. Nah, kita tahu bahwa di sini ada 3 situasi, di mana yang pertama adalah balance. Balance itu apa? Ketika value tetap di tempat yang sama. Jadi value area high, value area low, dan POC ini tidak berubah jauh. Dan kalian melihat di sini bahwa POC, value area high, value area low ini membentuk cluster, di mana ini weekly yang dimulai dari Oktober tanggal 13, di sini weekly dimulai tanggal 20, dan di sini dimulai dari 27 Oktober. Dan areanya ini tidak berubah. Jadi dia membentuk yang namanya cluster, dan ini artinya market sedang sideways, ya. Jadi kalian bisa mengetahui market sideways ini seperti apa. Artinya apa bang kalau market sideways? Berarti market ini bilang harga sekarang masih wajar, tidak perlu pindah. Yang kedua apa bang? Yang kedua adalah dari balance ke imbalance, lalu balance kembali. Dan ini adalah bentuk trend. Value pindah itu karena apa? Karena harga reject di value yang lama. Seperti yang tadi kita bahas di part sebelumnya, ini rejection di value yang lama, ini menjadikan adanya perpindahan itu. Yang kedua, market spend time di luar value. Nah, ini kan berarti dari balance market, ya kan? Dia melakukan yang namanya initiative move. Nah, inisiatif ini imbalance, ya. Jadi yang di luar fair value pergerakannya ini adalah imbalance. Dan setelah market itu imbalance, ya kan, dia berarti harus mencari apa? Mencari area yang balance kembali. Jadi ini adalah inti trend. Makanya saat dia imbalance, dia balik lagi ke bawah. Balik lagi ke bawah kemana? Ke fair value yang sebelumnya di sini. Makanya saat dia turun ke bawah, ya kan, dia masuk ke area balance kembali. Nah, ini pembentukan trend. Ya, jadi teman-teman bisa tahu bahwa balance lalu ke imbalance lalu ke balance. Nah, ini adalah bentuk trend, dan ini perpindahan value berdasarkan rejection or acceptance. Karena inti dari trend itu, uptrend terjadi ketika value terus rotasi ke atas. Downtrend itu terjadi ketika value terus rotasi ke bawah. Nah, nomor 3 apa bang? Nomor 3 itu adalah imbalance lalu return to value. Nah, ini yang kalian sebut retracement. Makanya kalau teman-teman cari retracement di market menggunakan Fibonacci, contoh di sini ada swing valid, kalian mau mencari retracement, ya kan? Nah, saat market masih di sini, aku matiin TPO-nya ya. Nah, saat market masih di sini, dia ini kan kita punya level-level Fibonacci dong yang kalian gunakan untuk menentukan area
retracement atau optimal trade entry. Dan sekarang karena kalian sudah tahu di sini ada area yang balance dan keadaan market ini sedang imbalance dengan kalian nyalain TPO-nya, karena dia kan di luar nih di inefficient zone. Nah, kalian bisa tunggu atau satu, di sini kalian bisa melakukan shorts dengan area take profit di area yang balance di sini, ya. Jadi kamu bisa menggunakan Fibonacci ini untuk menjadi confluences tambahan dengan kamu harus tahu dulu apakah market ini imbalance atau balance. Nah, sekarang kita langsung ke part 4. Cara praktis memakainya dalam trading. Oke, jadi yang pertama, kamu harus banget follow direction of value rotation. Ketika value naik, kalian harus cari posisi long atau cari potensi untuk long setup. Kalau value turun, kamu harus cari posisi short setup. Jangan lawan arah value, ya. Anggap kamu selalu menjadi trader yang newcomers atau beginner, sekalipun kamu sudah jago. Kenapa? Karena kebanyakan trader ya yang fatal dan ngelakuin banyak mistakes itu saat mereka melawan arah value. Itu sangat bahaya. Oke? Nah, yang kedua apa bang? Value area high dan value area low sama dengan decision points. Nah, di sini sangat penting nih. Sekarang kita tadi tahu ya kalau ini sedang membentuk yang namanya cluster. Kalau dari cluster ini dia ada perpindahan value yang ke bawah atau ke atas, berarti kita bisa mencari posisi sesuai trend migration-nya. Kalau kita play out, kita kan berarti kalau cluster seperti ini kita nggak bisa cari setup banyak-banyak dong, karena kita menentukan yang namanya trend based setup berdasarkan value migration. Kalau kita play out gini, oke, ternyata price ini dia membentuk fair value di bawah. Dia sedang breakdown nih. Dia breakdown dari mana bang? Dia breakdown dari value area low di minggu yang starting pointnya 27 Oktober. Ya, karena ini weekly TPO, ingat, macro flow. Saat dia membentuk fair value di bawah seperti ini, berarti kamu harus cari apa? Kamu harus cari potensi untuk shorts. Ya, jangan dilawan. Saat kamu play out, kamu tunggu, cari posisi shorts ya. Kamu tunggu apakah fair value ini benar-benar adil atau dia akan melakukan initiative move ke atas atau langsung ke bawah. Itu kan yang kamu mau tahu, ya kan? Kalau misalnya dia mau ke atas, berarti kan oke, kita tahu nih, kita punya siaga bahwa kita ingin mencari setup short dengan berdasarkan apa relevansi key level minggu sebelumnya. Di case ini, kalau dia melakukan inisiatif, contoh ya, ternyata dia di minggu yang baru dia breakout ya, dia keluar dari fair value sebelumnya. Dia relevansinya kemana bang? Key level dari minggu yang kalian jadikan patokan karena kalian sedang mencari short. Dengan landasan apa? Landasan kamu tahu ini value migration ke bawah. Kamu mau cari posisi short, di sini ada key level value area low-nya dari minggu yang starting point di 27 Oktober. Berarti, apakah kamu bisa cari short setup di sini? Bisa aja gitu. Kamu jadikan ini key level. Tentu ini akan jadi setup yang high probabilitas karena kamu tahu initiative move ini kamu tinggal menunggu apakah betul-betul diterima kembali ke dalam fair value yang sebelumnya atau dia malah reject seperti kasus yang ada di sini ya. Nah, saat kamu play out, nah dia melakukan rejection, dia retest sekali lagi, ada acceptance dan ternyata acceptance itu gagal. Dia masuk lagi keluar dari fair value area low di minggu yang kita tandain yang starting pointnya dari 27 Oktober. Apakah kamu bisa cari short setup? Ya bisa. Kamu cari short setup ya kan? Nah, sekarang dia akhirnya turun. Jadi kamu bisa menentukan setup dari rejection key level berdasarkan relevansi minggu-minggu sebelumnya. Karena apa? Kalau harga diterima atau ada acceptance, berarti value akan pindah. Yang tadinya value-nya di bawah, berarti ada chance kemungkinan ke atas. Tapi ternyata di sini kan ditolak oleh key level value area low yang minggu starting point-nya di 27 Oktober. Berarti harga kembali ke tengah value. Nah, makanya saat dia reject, dia kembali ke tengah value yang terbentuk di sini. Gitu. Jadi kesimpulannya apa, Bang?
Value rotation adalah framework inti dalam auction market theory. Ini bukan indikator, bukan sinyal, tapi cara market bekerja. Kenapa tren naik turun, kenapa value naik turun, kenapa harga selalu retrace, karena market selalu kembali ke value. Dan begitu kamu bisa baca value, arah market jadi jauh lebih jelas. Nah, kalau kamu mau penjelasan lebih lanjut soal cara baca acceptance versus rejection real time, kamu bisa tonton video sebelumnya mengenai acceptance dan rejection. Ada di bawah, atau kalau kamu mau join komunitasku yang gratis, kamu bisa join, link ada di deskripsi. See you di next video selanjutnya. Semoga kalian bisa belajar banyak dan tidak jadi retail yang otaknya kosong lagi. Thank you semuanya.